Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amatul Firdausyah Damai dan Nurul Fajrati Ramadhani akan mempresentasikan pendekatan teori dan metode penelitian psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan menerima berbagai macam perspektif dalam menerapkan berbagai fenomena yang ada di dalam lingkungan. Teori-teori yang berpengaruh juga berasal dari dalam maupun luar bidang psikologi, dengan sudut pandang dan perspektif yang berbeda-beda. Teori besar sangat jarang diperbincangkan karena kecenderungan psikologi lingkungan mengambil aspek praktis untuk menjelaskan fenomena lingkungan. Ada beberapa teori besar dalam psikologi lingkungan, yaitu yang pertama teori Gestalt yang berorientasi deterministik, digunakan untuk menjelaskan fenomena kognisi lingkungan. Yang kedua, teori determinan geografis, yaitu teori yang memandang perilaku manusia lebih ditentukan faktor lingkungan tempat tinggalnya, dan perbedaan lokasi tempat tinggal inilah yang membedakan perilaku manusia tersebut. Yang ketiga, teori medan dari Kurt Lewin dengan formula B sama dengan F. Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia selain disebabkan faktor lingkungan juga disebabkan oleh faktor internal. Beberapa teori dasar dalam psikologi lingkungan yaitu yang pertama teori arousal atau pembangkit. Menurut Mendler, manusia memiliki motivasi untuk mencapai dorongan atau item arousal sehingga manusia dapat berubah-ubah dari aktivitas satu ke aktivitas lainnya. Hampir semua manusia memiliki motivasi ini dalam berinteraksi sehari-hari, tetapi ada beberapa orang yang tidak responsif terhadap perubahan yang terjadi di sekelilingnya, sehingga arousalnya hanya muncul jika benar-benar dalam keadaan sangat membahayakan. Yang kedua, teori kendala perilaku. Teori kendala perilaku ini banyak dikembangkan oleh Alman. Konsep penting dari Alman adalah upaya seseorang memperoleh kontrol melalui privasi agar kebebasan perilaku dapat diperoleh. Dinamika psikologi dari privasi merupakan proses sosial antara privasi, teritorial, dan ruang personal. Privasi yang optimal terjadi ketika privasi yang dibutuhkan sama dengan privasi yang dirasakan. Privasi yang terlalu besar menyebabkan orang merasa terasing. Sebaliknya, terlalu banyak orang yang tidak diharapkan, perasaan kesesakan akan muncul sehingga orang merasa privasinya terganggu. Yang ketiga, teori stimulus berlebihan. Premis dasar teori ini adalah manusia mempunyai kapasitas yang terbatas dalam pemrosesan informasi. Yang keempat, teori tingkat adaptasi. Teori ini pada dasarnya sama dengan teori beban lingkungan. Menurut teori ini, stimulasi level yang rendah ataupun level tinggi mempunyai akibat negatif bagi perilaku. Level stimulasi dianggap optimal jika mampu mencapai perilaku yang optimal pula. Dengan demikian, dalam teori ini dikenal perbedaan individu dalam level adaptasi. Selanjutnya, teori stres lingkungan. Dalam kaitannya dengan stres lingkungan, ada transaksi antara karakteristik lingkungan dan karakteristik pribadi atau individu yang menentukan apakah situasi yang menekan tersebut menimbulkan stres atau tidak. Ada 3 tahap stres dari Hans Selye, yaitu tahap reaksi tanda bahaya adalah tahap tubuh secara otomatis menerima tanda-tanda bahaya yang disampaikan indera. Tubuh siap menerima ancaman atau menghindar dari ancaman, terlihat dari otot menegang, keringat keluar, sekresi adrenalin meningkat, jantung berdebar karena darah dipompa lebih kuat sehingga tekanan darah meningkat. Yang kedua, tahap resistensi atau proses stres. Proses stres tidak hanya bersifat otomatis hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga muncul peran-peran kognisi. Model psikologis menekankan peran interpretasi dan stresor, yaitu penilaian kognitif apabila stimulasi tersebut mengancam atau membahayakan. Adapun tahap terakhir yaitu tahap kelelahan terjadi jika respon tidak mampu mengatasi stres yang terjadi. Yang terakhir yaitu teori ekologi. Menurut Hawley, perilaku manusia merupakan bagian dari kompleksitas ekosistem.
Salah satu teori yang didasarkan atas pandangan ekologis adalah behavior setting atau setting perilaku yang dipelopori oleh Robert Barker dan Alan Wicker. Premis utama teori ini yaitu kesesuaian antara rancangan lingkungan dan perilaku yang diakomodasikan dalam lingkungan tersebut. Oleh karena itu, ada pola-pola perilaku yang telah tersusun atau disebut dengan program yang dikaitkan dengan setting tempat. Teori ini kurang mempertahankan proses psikologis dari perbedaan individu dan lebih menekankan uniformitas atau perilaku kolektif. Selanjutnya, perbandingan teori. Yang pertama, teori arousal, yaitu teori yang mengembangkan tentang motivasi dan dorongan. Sifatnya tidak tetap serta berubah-ubah. Perubahan motivasi tersebut secara bertahap melalui aktivitas sehari-hari. Teori stimulus berlebihan, kapasitas terbatas, pemrosesan informasi, pemrosesan perhatian, stimulus dan respon adaptif, perhatian tidak konstan sesuai dengan kebutuhan. Teori kendala perilaku, hambatan, pemrosesan informasi, kehilangan kontrol terhadap situasi, privasi kebebasan, perilaku optimalisasi, proses multi-mekanis untuk memproses privasi. Teori tingkat adaptasi, akibat negatif bagi perilaku, perbedaan individu dalam level adaptasi, proses modifikasi kehadiran stimulus yang berkelanjutan yang terjadi secara antisipatif. Teori stres lingkungan, transaksi antara karakteristik lingkungan dan karakteristik individu, stimulasi lingkungan, penilaian kognitif terhadap lingkungan. Teori ekologi, hubungan antara manusia dan lingkungan lebih dijelaskan dari sisi sifat atau karakteristik sosial yang kurang mempertahankan proses psikologis dari perbedaan individu. Dari perbandingan teori di atas dapat disimpulkan bahwa dasar interaksi manusia dan lingkungan disusun berdasarkan pada 6 teori di atas. Kelima teori tersebut disusun atas dasar interaksi manusia dan lingkungan, sedangkan teori ekologi lebih menekankan pada faktor lingkungan daripada faktor perbedaan individual. Belum ada indikator yang pasti mengenai kesesuaian antara lingkungan dengan manusia yang masih bersifat objektif, sehingga indikator mengenai person-environment fit model juga tidak jelas. Selanjutnya, kerangka kerja teori. Kerangka kerja teori itu sendiri adalah bentuk bagan atau alur pikir yang mendasari dilakukannya suatu penelitian. Pada kerangka teori penelitian psikologi lingkungan terdapat teori dasar, yaitu teori arousal, teori simulasi berlebihan, teori kendala perilaku, teori tingkat adaptasi, teori stres lingkungan, dan teori ekologi. Dari keenam teori tersebut menghasilkan perbandingan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, pada model hubungan perilaku dengan lingkungan. Hubungan yang dinamis dan bukan bersifat langsung adalah hubungan manusia dan lingkungan. Model umum hubungan manusia-lingkungan perlu kiranya dibuat dengan upaya memahami perilaku manusia dalam konteks lingkungan. Hal ini disusun melalui tinjauan intensif dan memperhatikan keanekaragaman lingkungan fisik dan karakter yang berbeda pada manusia. Untuk mencapai tujuan, melalui teori singkat ini yang telah dijabarkan dapat digabungkan seperti halnya model stres lingkungan dan berbagai macam metode penelitian terbuka untuk digunakan, baik secara mandiri maupun multimetode. Contohnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Helmi pada tahun 1995. Model hubungan manusia lingkungan dalam penelitiannya mengenai strategi adaptasi yang efektif dan dalam situasi kepadatan sosial. Mungkin sampai di sini dulu penjelasannya. Terima kasih.